Recording in progress. Shalom semuanya. Perkenalkan saya Virtu. Saya baru datang di sini dan saya di sini kuliah bakal gantiin Kak Ariel juga di sini. Ya semoga semuanya bisa saling mendoakan. Oke, untuk memulai ibadah pada hari ini kita buka dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami hari ini berjalan dengan lancar dan biarlah Engkau membukakan hati kami supaya kami bisa menerima pesan-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Ini belum share. Kok belum ya? Udah. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Kita bisa bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke. Selanjutnya sebelum ke firman, kita nyanyikan satu lagu lagi, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
Haleluya. Haleluya, luar biasa. Kita dilayani oleh Virtu pertama kali, ya. Good job, ya. Wah, suaranya keren. Suaranya Virtu bagus sekali, luar biasa, nggak disangka-sangka. Luar biasa. Iya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke. Alright, kita akan teruskan tema kita tentang kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Ya, kita akan ada 1-2 perikop lagi tentang kerajaan Tuhan yang I can't hear you. Nggak ada suaranya, Pak Han. Yeah. Can you hear me now? Yes. Oh, okay. Yes. I said it, apa yang saya barusan sampaikan adalah dalam kerajaan Tuhan ternyata ada beberapa hal yang masih kita harus mengerti. Tuhan, kalau dalam kerajaan Tuhan itu kita harus punya attitude itu, jadi sikap yang seperti anak kecil, saudara. Dan ini sangat penting. Kalau nggak sangat penting, ngapain Tuhan sampai ngomong beberapa kali. Ya, banyak sekali ayat-ayat ini pendeta-pendeta atau gereja-gereja kurang banyak untuk membahas hal ini. Nah, kita buka Matius 19 ayat 14. Matius 19 ayat 14. Sangat penting, saudara. Amat sangat penting. Ya. Iya. Matius 19 ayat 14. 19 ayat 14 Virtu. Ya, 19:14. 19:14. Ya. Ya. Turun sedikit. Ya. 23. Tetapi Yesus berkata, ya, di eko saudara ya, di eko biar gampang. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Sangat jelas, super jelas, orang-orang seperti apa yang Tuhan ingin menjadi warga kerajaan surga, ya, seperti apa? Apa sih karakter anak-anak? Ya, coba kita baca dulu yang kedua ya. Matius 18 ayat 3. Ini lebih amat sangat jelas, saudara. 18 ayat 3 ya. Tadi 19, sekarang 18. Bahkan ini sebelumnya lagi. 18 ayat 3 ya. Wow, saudara. Ini sangat jelas, clear banget. Lalu berkata semuanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, waduh saudara, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Wow. Saudara. Suruh apa saudara? Suruh bertobat menjadi seperti bertobat dari apa ya? Halo? Bertobat dari apa? Suruh jadi seperti anak kecil. Hah? Oke, kita akan pelajari sedikit sifat anak kecil apa sih yang Tuhan sukai. Kalau anak kecil itu mungkin saya pikir nggak diperhitungkan. Biasanya kan kita pikir anak kecil itu kurang pengetahuan, kurang dewasa,
masih blow on, betul nggak? Ya, ya kan? Kayak begitu. Kalau yang itu benar. Kalau masih hijau, masih kurang bijaksana, kurang dewasa, itu yang kayak gitu kita diikutin. Halo, ya. Tapi ada karakter anak kecil yang Tuhan ingin kita perhatikan, yang Tuhan ingin kita jangan kehilangan dalam hal hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada karakter anak kecil yang amat sangat Tuhan sukai. Oke? Dan dia bilang suruh bertobat kan? Saya mau kasih tahu sama itu benar-benar saudara, ada beberapa hal mungkin kita harus bertobat. Mungkin kita bertobat karena kita semakin kita dewasa, semakin kita tambah knowledge, saudara, tambah pengetahuan, ya, tambah pinter, ya saudara. Itu ada beberapa hal yang saudara tidak lagi punyai, terutama dalam hubungan Anda dengan Tuhan dan sikap Anda kepada Tuhan. Oke, yang pertama, sifat anak kecil yang pertama yang amat sangat Tuhan sukai apa? Dan kita harus punyai sekarang ini terhadap Tuhan, oke? Tapi juga terhadap sesama juga penting. Pertama adalah rendah hati. Rendah hati itu maksudnya apa, saudara? Rendah hati, lawannya rendah hati apa? Sombong, saudara. Ya, tinggi hati lawannya, saudara. Ya, jadi kalau orang yang maksudnya rendah hati apa? Kita rendah hati terhadap Tuhan, ya, apa maksudnya? Kita tahu, seharusnya kita tahu dan kita sadari bahwa Tuhan itu jauh lebih bijaksana dari kita. Amin. Ya, ini boleh di plus aja. Stop share aja. Betul. Stop share, terus spotlightnya ke saya. Udah ya. Oke. Ternyata kita, apalagi yang IQ-nya tinggi, saudara. Yang IQ-nya tinggi, saudara, udah punya gelar, sudah punya apa, udah apa, kaya. Itu kalau tinggi hati gampang banget, saudara. Ya. Saya ini sukses, saya ini pintar, saya mencapai semua hal ini dengan tenaga saya sendiri. Mungkin nggak bisa sukses dengan tenaga? Mungkin, sangat mungkin, saudara. Sangat mungkin. Dan mereka pikir saya itu sampai sukses sekarang ini tanpa pertolongan Tuhan. Bisa nggak itu terjadi? Sangat bisa, saudara. Sangat bisa. Jadi nggak butuh Tuhan. Nggak butuh Tuhan. Terhadap Tuhan nggak rendah hati lagi. Dia pikir, firman Tuhan apa sih bisa ngajarin saya? Ya, saya udah tahu caranya sukses. Tanpa firman Tuhan saya udah sukses. Lihat tuh, orang-orang yang dia bilang Kristen malah jauh di bawah saya. Pernah nggak saudara ketemu dengan orang-orang seperti itu? Ya, banyak, saudara. Mereka sama sekali nggak menyembah Tuhan. Ya, itu kalau saudara tahu, mereka sukses nggak menyembah Tuhan dan memandang rendah orang-orang Kristen, betul nggak? Ya, saya pernah dibilangin, bego lu, buang-buang waktu lu ke gereja. Ya, lihat nih, gue nggak ke gereja. Mereka sama sekali tinggi hati, ya, sangat bangga oleh apa yang diraihnya, saudara. Ya. Jadi ini
Kalau anak kecil, saudara, seorang anak kecil yang bagus apa? Coba lihat ya, anak kecil. Ada, saudara pernah lihat anak kecil yang tinggi hati? Nggak ada, saudara. Anak kecil itu ke sekolah, dia tahu dia butuh pengetahuan, makanya dia datang ke sekolah. Kalau orang tuanya kasih wejangan, dia dengerin. Ada pernah saudara lihat anak kecil gitu? Nggak ada, saudara. Ada nggak Pak Freddy yang anak kecil yang kayak begitu? Pasti anak kecil dikasih tahu orang tuanya nurut dan dia minta wejangan. Ini gimana, Dedi? Betul nggak? Ya kan? Waktu Ariel masih kecil, ini gimana caranya, Dedi? Ya kan? Terus mereka tuh sangat rendah hati. Sangat rendah hati. Dan kalau dikasih tahu sama orang tuanya, nak, kalau si Ariel waktu masih kecil dulu dikasih tahu, nak, jangan nyebrang jalan ya nak ya, itu bahaya. Ariel nurut nggak? Nurut. Dia dengerin, saudara. Nggak mungkin kan, waktu Ariel kecil itu bilang katanya, Dedi, nggak perlu kasih tahu saya. Dia lihat di situ, oh ya benar juga ya. Ya, dia lihat di situ. Orang bapaknya kasih tahu anaknya si Ariel kecil. Lihat itu mobil seliwaran. Coba tuh tadi kalau papa bilang kan bisa kelindes bahaya. Gitu. Dia dengerin, si Ariel kecil dengerin. Ya. Dia dengerin. Sangat rendah hati, betul bukan? Ya kan? Anak kecil tuh begitu. Namun si tinggi hati itu, yang congkak, yang kaya, yang merasa dirinya pinter, nggak perlu. Nih, nggak usah susah-susah, saudara. Dia di Amsal ada tulis begini, hati-hati dengan wanita, kalau bahasa Inggrisnya immoral woman. Immoral woman. Ini buat pria ya. Ini contoh aja. Bahasa Indonesia apa ya? Immoral woman, wanita yang tidak sundal ya, apa ya? Sundal. Sundal. Immoral. Hati-hati. Kalau pria itu ikut dengan orang yang wanita yang tidak memoral, tidak bisa keluar, masuk ke kamar ke rumahnya nggak keluar. Itu ada di Amsal, saudara. Tapi saudara ngelihat, kalau saudara lihat di Jakarta, di Indonesia tuh pria-pria itu yang orang-orang yang wanita nggak bermoral, berapa banyak yang masuk? Akhirnya masuk perangkap. Hancur keluarganya, ya kan? Keluarganya hancur, udah gitu malu, sangat malu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Presiden kita yang hormat, Presiden Trump. Ya, dia pada orang yang wanita yang tidak bermoral. Dulu. Sekarang udah enggak, udah bertobat dia. Dulu ya, sekarang udah enggak. Puji Tuhan dia udah enggak. Tapi dulu dia terperangkap, saudara. Ya. Namanya saya nggak usah sebut nama wanitanya. Saudara tahu kan? Sampai dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Buang duit berapa juta, hampir aja kalah pemilu gara-gara dia. Tersebar di seluruh. Itu wanita immoral begitu. Tapi untung dia bertobat. Jerat, saudara. Berkali-kali masuk ke situ. Kenapa? Karena Trump dulu waktu belum bertobat dia pikir gitu, dia nggak rendah hati, nggak mau dengar-dengaran firman Tuhan, nggak rendah hati. Saya ini sukses, punya uang, akhirnya tahu rasa dia, ya hampir saja, tapi untung dia bertobat sih, ya teman, hampir saja hancur, dia kena lagi sekarang ada kena kasus lagi,
perempuan, kasus lagi. Ya kita yang dulu sih udah lama, diungkit-ungkit, nggak ada habisnya. Karena udah sekali jatuh kepada immoral woman, jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bukan cuma saudara, saya juga. Apakah kita punya sikap yang rendah hati terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan? Seperti seorang anak. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu jauh lebih saudara? Lebih bijaksana dari kita. Jauh lebih mengerti dari kita. Ya. Kalau saudara melihat, mungkin banyak dari saudara yang sudah bertobat, ya. Trump aja bertobat, apalagi kita, mungkin banyak dari kita yang bertobat. Namun ketahuilah, banyak yang belum bertobat. Kenapa? Karena mereka tidak seperti anak kecil. Kalau yang ini satu mungkin gampang untuk untuk kita bisa ngerti, tapi hati-hati. Karena ada satu hal lagi yang sering terjadi meskipun pada orang-orang yang sudah dewasa dalam kerohanian. Yaitu apa? Kesombongan rohani. Oke, kesombongan rohani. Saya mau kasih tahu dengan saudara. Kesombongan rohani itu apa? Dia memang baca firman Tuhan. Memang dia itu juga mau belajar dan dia tahu bahwa Tuhan itu lebih dewasa. Udah ngerti. Ya toh? Bagus. Tapi sombong rohani yang satu ini apa saudara? Tuhan, tahu nggak Bapak Ibu bahwa Tuhan itu memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan kehendaknya. Tahu nggak Bapak Ibu? Halo? Bukan cuman baca firman Tuhan, tapi dia memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan peringatan-peringatan kepada kita. Betul? Yes? Bukan cuman baca firman doang, udah nggak perlu siapa-siapa lagi. Itu namanya apa? Sombong rohani. Saya dulu gitu. Nggak perlu, gue udah ngerti firman Tuhan. Yang lu mau ngomong apa aja gue udah tahu. Lu baru ngomong satu kata aja gue udah tahu. Dulu saudara saya datang ke gereja saudara, pendetanya baru ngomong satu kalimat gue udah tahu isinya apa. Saya bisa tulisin tuh apa dia punya khotbah. Emang benar saudara. Sekali, 2 kali, atau have you done? 3 kali akhirnya terbiasa. Ya, apalagi saudara datang ke gereja yang mungkin pendetanya ya ngomongnya standar-standar aja gitu ya. Kali 2 udah nggak akhirnya ngantuk di gereja. Itu kesombongan roh. Kalau saudara sampai hal itu terjadi bahaya. Sangat berbahaya. Karena saya sebenarnya sudah bentar ya saudara, ini ada reminder saya. Karena saya sebenarnya sudah mengarah kepada kesombongan rohani. Oke. Akhirnya saudara, semua manusia yang berusaha memperingati saya hanya anggap enteng. Lama-lama saya mulai hancur terhadap dosa. Saya jadi karena tahu nggak Tuhan ngomong begini, ya, Tuhan sangat benci orang sombong, orang tinggi hati, sangat benci. Dan itu adalah permulaan dari kehancuran. Jadi kalau sudah tidak menganggap enteng manusia, jangan menganggap enteng. Nanti jadi kebiasaan. Oke. Jadi sekarang pun saya merasa terbelakang ini
saya juga tertemplak dengan perikop ini. Saya mulai cari khotbah-khotbah ya yang bisa membangun saya, karena saya sadar kalau saya cuma mengandalkan saya punya knowledge, ya itu jadi basi lama-lama. Tahu saudara, basi tahu ya? Udah nggak ada gregetnya lagi. Ya. Jadi kita harus tetap itu firman Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan yang diurapi, kita harus tetap mau diperingati, dibimbing. Ya udah, it's okay. Kita bisa kan sekarang zaman internet kan, ya zaman internet sudah bisa cari cukup banyak kok yang bagus-bagus. Amin. Ya. Jangan kalau saudara bilang, "Pahan, semuanya saya udah tahu." Kasih tahu saya. Saya bilang ada beberapa yang bagus. Jangan kita kehilangan, kita punya kerendahan hati sehingga kita udah udah terlalu merasa sok tahu, Saudara. Ya. Dan orang biasanya, maaf ya, kalau seorang tersinggung, saya nggak maksud bikin singgung saudara. Kalau ada nabi, bilang saya nggak perlu nabi. Itu udah itu saya tanya, itu rendah hati atau tinggi hati, saudara? Di dalam Alkitab dikatakan di satu konteks, nggak usah dibuka di situ. Kalau ada ibadah, biarlah 2-3 orang nabi Tuhan bernubuat. Setiap ibadah, saya baru share dengan virtual itu ya. Itu sebenarnya sesuatu hal yang semestinya cukup rutin. Karena dalam waktu si hamba Tuhan itu mulai bernubuat, ada peringatan-peringatan di situ. Ya, jangan saudara, udah nggak perlu. Ya, itu adalah permulaan dari kehancuran. Jadi saya malam hari ini cek dan recheck, Tuhan bilang apa? Bertobat, saudara. Bertobat dari ketinggian hati. Amin. Semua katakan bertobat. Tobat. Ya. Saya udah kasih tahu ciri-cirinya kan. Ciri-cirinya nggak semuanya bilang saya udah tahu. Jadi kalau udah tahu nggak mungkin, saudara. Ya. Di Alkitab itu banyak sekali hal-hal yang kalian belum tahu. Betul? Kalau saya bilang udah tahu, no way. It's not possible. Oke, kamu itu seperti apa ya? Seperti anak TK, saudara, masuk ke universitas, saudara. Saya udah tahu semua, saudara. Itu Alkitab terlalu dalam. Hal kedua yang mengenai anak kecil yang saudara tetap harus pegang. Ya, bahasa Inggrisnya trust. Apa ya? Trust bahasa Indonesianya percaya ya. Percaya atau bersandar. Percaya, bersandar. Percaya. Karena ada ayat Alkitab berkata begini, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan apa? Pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri. Thank you Ko Edi. Ya, pengertianmu sendiri. Kenapa bisa anak kecil seperti yang saya bilang, si kecil tadi, si Ariel, bapaknya bilang, Riel, jangan kamu nyebrang. Dia percaya sama bapaknya. Oke, Dedi. Dia percaya. Ya udah, saya percaya dia sama dia. Ya, dan kita karena anak kecil itu, karena anak kecil itu dia tahu bahwa apa? Dia tahu bahwa
orang tuanya itu jauh lebih ngerti, jauh lebih dewasa dan sebagainya. Makanya meskipun dia tidak mengerti alasannya, tapi dia percaya. Amin. Dia percaya. Nah, yang tadi saya kasih ilustrasi, ya, dulu itu Trump dulu, bukan sekarang, Trump yang dulu, dia nggak percaya dia nggak percaya. Mungkin ada yang bilangin si Trump, ya, nggak tahu siapa, pendeta siapa yang bilangin dia Trump, gitu. Kamu jangan berbuat gitu. Gue nggak percaya. Kamu baca, kamu firman Tuhan ini ya, ini firman Tuhan ini sangat bagus. Gue nggak percaya. Gue udah sukses, gue nggak butuh kayak gituan lagi, kayak begitu. Dia pakai pikiran sendiri. Kenapa sih? Nggak akan nggak bisa merusak saya. Dia nggak tahu bahwa Tuhan punya rencana, dia akan jadi presiden satu hari. Nggak tahu dia. Dia cuma pikir, saya cuma bisnismen doang, saya mau main-main, mau begini, nggak ada yang peduli. Pakai duitnya saya sendiri, saya foya-foya, dia nggak percaya. Tapi Tuhan bilang, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Amin. Amin. Yang ketiga, anak kecil itu yang karakter yang baik, mereka itu patuh kepada orang tuanya. Ya, patuh pada orang tuanya. Kenapa? Kenapa anak kecil patuh? Kenapa kira-kira ya? Karena mereka takut, betul gak? Betul? Mereka patuh karena mereka takut. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, saudara, saya itu suka main layangan, saudara. Nah, kalau main layangan kira-kira di mana? Di atas rumah kan? Dan di atas rumah itu ada genteng-genteng. Genteng-genteng itu menurut saudara kalau diinjek bisa hancur nggak, saudara? Ya. Orang tua kan udah bilang kan sama saya, papi saya terutama, kamu jangan naik genteng, ya kan? Terus kira-kira saya waktu itu kecil, layangannya jatuh di genteng, layangan saya lagi jatuh di genteng, saudara. Papi saya udah bilang nggak boleh naik genteng, kamu nanti jatuh berabe kamu. Ya tuh. Saya mah enteng badannya, saya naik aja genteng, saudara. Saya ambil layang. Ternyata, saudara, apa yang terjadi? Gentengnya pecah, saudara. Saya jatuh, saudara, sampai ke plafon, saudara. Mendaratnya di mana, saudara? Untung saya nggak mendarat di lantai, saudara. Mendaratnya di pas lagi kayak ada tempat tidur gitu, saudara. Landingnya di situ, saudara. Dihajar sama papi saya pakai sabetan, saudara. Bas. Merah-merah 10 biji kali. Saya nggak berani lagi naik genteng, saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, kita belajar untuk patuh. Amin. Belajar untuk patuh. Kenapa? Karena kita takut. Karena Tuhan itu pasti akan ngajar kita. Dia sayang sama kita. Dia nggak mau kita binasa. Kita tuh pasti dihajar, saudara. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk patuh. Amin. Amin. Meskipun nggak ngerti, patuh aja deh. Si kecil Ariel dibilanginnya patuh, dia nurut. Kalau enggak udah habis lah, ditabrak mobil. Harus patuh gitu. Dan si Ariel kecil mungkin mau nyebrang anyway, sama bapaknya dipegang.
Jadi sering kita berdoa nggak dikabulkan saudara, karena ada hal-hal yang mungkin merugikan kita nanti. Oke, ya saya pernah dulu waktu masih muda saya pacaran saudara dengan wanita lain sebelum ketemu Ibu Ika. Nggak Kristen saudara, nggak Kristen Virtu, yang dipacarin nggak Kristen. Wah saudara, saya seneng banget, ngomongnya pas, padahal firman Tuhan bilang nggak boleh kan ya. Dalam hati saya, orang baik kok orangnya ya. Pasti cocok lah, pasti hidup saya bahagia kan. Itu pertama itu saya salahnya apa? Pertama saya nggak percaya Tuhan kan. Yang tadi kan yang barusan kita ngomong kan, saya nggak percaya Tuhan. Percayanya pada pengertian saya sendiri. Betul nggak? Dan saya juga tidak rendah hati kan. Nggak rendah hati. Saya lebih tahu dari Tuhan. Yang terakhir, saya pacari dia. Berarti saya nggak mau patuh. Tapi Tuhan pegang tangan saya sebelum saya melangkah lebih jauh. Saya sempat melamar orang itu. Sempat propose. Diterima. Tapi besoknya dia lupa. Saya tanya, masih ingat nggak saya ini? Hah? Saya bilang gitu. Nggak jadi. Saya pikir payah banget nih satu. Ya, udahlah forget it. Gitu kan. Tahu nggak saudara? Berapa puluh tahun kemudian cerai sama suaminya. Ketemu saudara, cerai saudara. Nggak menentu kelihatannya malu gitu, nggak ngasih tahu tentang kehidupannya, nggak mau ngasih tahu apa, berarti kan malu. Untung sama Tuhan dipegang. Kalau nggak kan kalau saya dikabulkan menikah dengan dia gimana? Lain lagi ceritanya. Yang terakhir, anak kecil itu amat sangat tergantung dengan orang tua, betul? Ya, waktu Ariel masih kecil dia tergantung dengan makanan dari bapaknya, benar nggak Ariel? Ya, uang jajan dari bapaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Udah banyak udah bisa melakukan banyak hal. Duit sudah banyak. Ya, masih sehat lagi, Pak. Sehat, duit banyak, masih sehat, masih kuat. Jadi seringkali kita tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Ya. Padahal saudara, saya dengar kabar dari beberapa orang kena stroke. Saudara, kalau saudara lo langsung kena stroke, udah saudara, kuat saudara hilang semuanya. Saya bisa ngomong begini, saya mesti sadar bahwa saya itu hanya manusia yang terbatas. Mereka kena stroke udah tinggal kita melayani seorang ibu, ya, wah hebat saudara, pendoa syafaat, ya, anointed, kena apa tuh, otaknya kena bakteri atau apa, berbulan-bulan di rumah sakit, nggak bisa bangun, nggak bisa napas, Pak. Tetap kita bergantung kepada Tuhan. Meskipun itu terjadi pun kepada kita, tapi kita siap untuk menerimanya. Amin. Kita jangan sok-sokan, nanti kalau enggak begitu terjadi saudara menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok ini bisa terjadi ya kepada saya? Ketahuilah, Tuhan sudah bilang, kita ini manusia fana.
Amin. Kita ini manusia fana. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Tiap-tiap hari saudara, tiap hari saya berdoa. Dalam berdoa saya, Tuhan, aku bersyukur Tuhan atas kesehatan yang karena saya tahu satu saat itu bisa diambil dari saya. Dan kalau itu pun terjadi, saya siap pasrah untuk ketemu dengan Tuhan. Amin. Ya, saya pasrah, siap ketemu dengan Tuhan. Saya tidak akan menyalahkan Tuhan. Memang, saudara, hidup ini cuma sementara, saudara. Amin. Hidup ini cuma sementara. Saya melihat wanita itu, ibu itu yang anointed banget dulu, katanya pendoa yang anointed, yang profetik bahkan. Dia terkapar, saudara, berbulan-bulan. Ibu Ana dan saya melayani beliau. Tapi dia selama dia sakit dia tidak pernah mengeluh. Itu luar biasa. Dia tidak mengeluh sedikit pun, ya Bu Ana ya. Dia sampai akhirnya udah mulai bisa ngomong, saudara, bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur bukannya melemah imannya, tambah kuat, saudara. Kalau saudara tidak sadar bahwa hidup kita tergantung dengan Tuhan, bahwa ini hanya tempat sementara, saudara nggak benar-benar belajar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas-jelas bilang, hey, kamu mengandalkan kekuatanmu, bukan? Tuhan mengingatkan kepada kita, kekuatanmu itu nggak akan kekal. Jadi kita jangan sok-sokan bilang saya ini kuat, selama-lamanya saya kuat. Enggak, saudara, enggak selama-lamanya, saudara. Ada saatnya itu diambil. Mungkin maksudnya apa kita nggak tahu, mungkin diambil karena ada maksud ini, ada maksud itu untuk supaya kita dibentuk. Ya, atau memang sudah waktunya kita balik ke Bapa. Tapi kalau saudara tidak tergantung kepada Tuhan dan tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak mengerti kepada waktu itu terjadi, saudara akan protes kepada Tuhan, saudara akan mengutuki Tuhan. Tapi sekarang selagi saudara masih kuat, bersyukurlah setiap hari pada Tuhan. Tahu bahwa kekuatan kita itu tergantung dari Dia. Saudara banyak duit sekarang. Saya lihat saudara pintar sekolahnya. Tahu-tahu amblas semua, orang bunuh diri, saudara. Itu imannya sudah hilang, saudara. Imannya sudah hilang. Duitnya amblas. Udahlah, saya bunuh diri aja. Ya, nilai saya amblas, saudara. Saya sekolah di Berkeley, saudara. Saya sekolah di Berkeley. Tahu-tahu studennya itu menghilang. Saya tanya, Kak, kenapa dia kayaknya dekat dengan seseorang. Ya, dia bunuh diri. Kenapa? Ya, nilainya jelek, saudara. Gimana hancur nilainya. Nggak selamanya kita kuat, nggak selamanya kita di atas. Ya. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya. Nih, si kecil Ariel itu, meskipun bapaknya lagi bangun, tetap aja dia tetap aja ngikutin bapaknya, benar nggak? Waktu dia masih kecil, benar Ariel? Hah? Biar bapaknya terpuruk, dia namanya juga masih kecil, tetap aja ngikut bapaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Waktu kita sedang terpuruk, apakah saudara masih tetap akan bergantung kepada Tuhan? Seperti ibu itu yang lagi terkapar, dia terus bergantung kepada Tuhan. Terus bergantung, dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan Allah sumber kuatku. Karaoke-nya bisa. Allah sumber kuatku. Bisa ya? Allah. Liriknya bisa? Cari liriknya dulu. Allah sumber kuatku.
hanya Kau milikku di bumi. Allah sumber kuatku. Tahu nggak lagunya? Allah sumber kuatku. Ya. Ya. Ya, liriknya dulu mesti dipasang. Ya, go ahead, share. Allah sumber kuatku, lirik. Belum di-share. Kalau di-share keluar di sana. Nah, tunggu sampai keluar. Ya. Apa ya? Enggak, musiciannya mesti on. Udah on belum? Ya, siap? Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Kita baik turun lagi ya, turun lagi. Enggak, maksudnya liriknya. Ya. Lagi bait yang berikutnya. Udah cuma itu doang. Oh ya. Hanya Kau, ya Kau di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Ya Tuhan, tidak ya Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya, selamanya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Tuhan, Kau menghimbau kami supaya kami bertobat ya Tuhan, dari ketinggian hati kami ya Tuhan. Biar malam hari ini ya Tuhan, Kau restorasikan kami ya Tuhan. Tidak mau lagi dilayani oleh hamba-hamba-Mu. Ampuni kesombongan, ketinggian hati kami ya Tuhan. Hancurkan ya Tuhan kubu-kubu iblis yang dibangun oleh kedagingan kami ya Tuhan, kecongkakan kami dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan.
Kami mengandalkan pikiran kami yang tidak seberapa ya Tuhan, yang sangat terbatas. Semestinya kami percaya atas firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak patuh, kami menempuh jalan sendiri ya Tuhan, memilih ya Tuhan jalan sendiri, tidak mengikuti jalan, tidak berjalan dalam jalan-Mu yang jauh lebih baik ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan ketidakpatuhan kami, dan juga ampuni ya Tuhan bahwa kami terlalu mengandalkan kekuatan kami tidak bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Kami pasti kecewa ya Tuhan. Tiap hari ya Tuhan, semestinya kami sadar ya Tuhan, semuanya itu ya Tuhan kekuatan kami ya Tuhan. Apa yang kami capai semata-mata hanya dari Engkau ya Tuhan. Dan kami lebih bergantung kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak janjikan ya Tuhan tidak akan ada badai ya Tuhan. Namun waktu saat badai itu datang, kami bisa bergantung seperti Petrus, seperti murid-murid bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan seperti anak kecil ya Tuhan. Karena Engkau benci orang yang congkak, orang yang terlalu mengandalkan kekuatan mereka sendiri, yang tidak mau dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hajar kami ya Tuhan, mengajar kami ya Tuhan, Engkau membentuk kami ya Tuhan. Engkau biarkan kami ke dalam situasi-situasi yang mungkin tidak nyaman untuk membentuk kami ya Tuhan. Kami hanya bergantung kepada Engkau ya Tuhan, yang luar biasa, yang penuh hikmat. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah gembala kami, yang luar biasa, yang paling bisa diandalkan. Kalau saudara butuh jamahan Tuhan, semua mata tertutup, angkat tanganmu di hadapannya. Tuhan, Tuhan aku butuh ya Tuhan, aku butuh direstorasikan. Angkat tanganmu di hadapannya. Thank you Jesus, thank you. Satu lagu lagi, ku mau ikut Yesus. Pakai karaoke bisa nggak? Satu lagu terakhir, sedikit. Ya, pakai karaoke. Ku mau ikut Yesus. Ku mau cinta Yesus, sorry. Ku mau cinta Yesus. Ya, apa aja lah. Ya, oke. Satu lagu lagi. Bisa? Nah. Ku mau cinta Yesus. Ya. Habis itu kita doa penutup ya. Thank you Jesus. Thank you Yesus. Ya. Dibesaran sedikit ya, oke. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Engkau Tuhan, ku mau cinta
kami yang ada dalam surga. Terkedudukan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, namun bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama. Angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan saudara saya sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Amin. 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 Jangan lupa kalau yang tinggal di Bay Area hari Sabtu ini ya, kalau bisa datang minimal, kalau yang jarang datang minimal sebulan sekali datang. Kalau bisa tiap minggu ya, kita ada dinner jam 6. Selamat beraktivitas. Kalau yang di Indonesia nanti online, yang selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Bye, Bu Ana, Bu Ruth semuanya. Cirili, Cinita, Bu Elizabeth, Bu Edi, bye. Bye.